Qalbu itu bolak-balik, sulit untuk diam dengan tenang, itu sulit. Kecuali orang-orang yang memang diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu senang, tentram, tidak bolak-balik hatinya, tapi tetap fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Fokus kepada ajaran yang diberikan oleh Rasulullah SAW, fokus kepada imannya, fokus kepada Islamnya, fokus kepada akidahnya, tidak diombang-ambingkan oleh situasi dan kondisi yang ada, yang selalu tiap detik, tiap menit, tiap hari berubah. Tidak diombang-ambingkan itu. Alhamdulillah, oleh karena itu baginda Rasulullah Muhammad SAW selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub wal absar, tsabbit qalbi ala dinik. Terutama dalam tahiyat akhir beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu yang beliau setiap salat di tahiyat akhir pasti baca. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku ini atas agama. Jangan sampai sekarang Islam, menjelang mati nanti kafir, menjelang mati musyrik, menjelang mati munafik. Tsabbit qalbi ala dinik. Oleh karena itu pantas sekali kita untuk selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan hati kita ini di atas agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu dinul Islam. Oleh karena itu banyak ulama-ulama salaf itu yang selalu menangis, mencucurkan mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka walaupun sudah termasuk orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, yang dekat kepada Allah, tapi mereka masih punya kekhawatiran, mereka takut dalam akhir hayatnya, di garis finish umurnya nanti tidak diberikan orang, tidak dijadikan orang yang husnul khatimah. Itu orang-orang ulama sudah. Bagaimana kalau seperti kita? Oleh karena itu kita ini harus punya dua hal, dua komponen yang tidak pernah berpisah semestinya. Jangan sampai berpisah, harus selalu sejajar dan berdampingan, yaitu yang namanya ar-raja wal khauf. Raja wal khauf, optimisme dan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan harus bersamaan. Karena kalau tidak bersamaan, tidak stabil, ini juga bahaya bagi kita semuanya. Kalau orang terlalu optimisnya besar, harapannya besar, melebihi khaufnya, maka dia bisa-bisa nanti malas taat Allah. Sudahlah, saya ini kan hamba Allah. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun dan seterusnya. Biar saya agak banyak taat, agak banyak ibadah, begini saja, nanti saya akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya bentuk apa? Bentuk raja, optimis kepada Allah Subhanahu wa taala. Khauf itu takut, merasa cemas, merasa khawatir dan seterusnya. Ini harus stabil. Berapa rojanya, optimisnya berapa, khaufnya berapa, ini harus stabil. Kalau masih dalam keadaan normal sehat seperti ini harus stabil. Rojanya 50, khaufnya 50, gitu ya. Tapi ketika mendekati ajal, mendekati sekarat maut, itu yang afdal menurut ulama-ulama sufi itu adalah harus rojanya itu lebih besar daripada khaufnya. Optimismenya lebih besar daripada khaufnya. Kenapa demikian? Karena dikhawatirkan kalau khaufnya itu lebih besar, dikhawatirkan orang itu frustasi, putus asa. Kalau sudah putus asa, dia mendekati maut, mendekati ajal, menganggap Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Ini dosa besar. Wala tayasu min rahmatillah,
innahu la ya'sul rahimallahi ilal qaumul kafirun. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada orang yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Makanya ini dijaga. Sambian kalau mendekati orang yang sudah sekarat maut itu jangan sampai ditakut-takuti. Oh, sampai dosanya besar nanti begini. Jangan. Harus berikan optimisme. Berikan harapan-harapan yang tinggi, yang banyak, yang bisa nanti orang yang mau meninggal itu bisa punya harapan besar. Dia merasa punya dosa besar, tapi rahmatullah a'dhamu min dzunubi. Rahmat Allah itu lebih besar daripada dosa-dosa kita. Dengan demikian, insya Allah kalau orang itu seperti ini, insya Allah Allah akan mengampuni. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW datang kepada seorang waktu sakarat maut. Lalu Nabi tanya kepada orang itu, kaifa tajiduka, bagaimana keadaanmu? Orang itu bilang begini, akhafu dzunubi walakinni arju rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Akhafu dzunubi walakinni arju rahmatullah subhanahu wa ta'ala wa ataqidu anna rahmatullah awsa'u minhu. Bagaimana kamu keadaan? Orang itu bilang, saya takut sebetulnya kepada dosa-dosaku, tapi aku ini mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan saya yakin bahwa rahmat Allah lebih besar daripada dosa-dosaku, kata orang itu. Apa Rasulullah bilang? La yajtami'u hadza lil amrani fi ahadin illa dakhala al-jannah. Tidak berkumpul, tidak bergandengan dua hal pada seseorang, dua perkara ini, dua hal ini, kecuali dia itu masuk surga. Artinya apa? Lebih besar rojatnya daripada khaufnya tadi orang ini. Makanya ini kita usahakan sedemikian rupa, mudah-mudahan ini bisa kita lakukan. Amin Allahumma. Pada materi kali ini adalah tentang hati. Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya memberikan bimbingan kepada kita dan memberikan petunjuk bahwa inna likulli ibni adam, kata Rasulullah, qalban. Sesungguhnya bagi setiap anak Adam itu dia punya apa? Punya hati. Inna fil jasadi la mudghatan. Sesungguhnya di setiap jasad itu adalah mudghah, ada segumpal daging di setiap manusia, setiap anak-anak segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau segumpal daging itu rusak, maka badannya juga rusak. Manusia juga rusak. Kalau sudah hatinya rusak semuanya. Tapi ketika hati itu baik, maka manusianya itu baik, badannya baik, semuanya anggota badannya baik, perilakunya baik, semuanya baik. Kata Rasulullah, ala wahyal qalbu, ingat bahwa itu adalah hati. Makanya hati ini memang harus kita kontrol terus, kontrol dengan pikiran, dengan akal, dengan apa yang ada di kita. Ini hati ini dikontrol. Bagaimana kita pikirkan? Kemudian hati itu ada dua macam. Pertama adalah al-qalbul hayyu, hati yang hidup. Yang kedua al-qalbul mayyit, hati yang mati. Qalbul hayyu mungkin bulan-bulan lalu sudah kita bahas. Sekarang akan kita bahas adalah al-qalbul hayy, al-qalbul mayyit, hati yang mati. Jadi manusia itu kadang-kadang orangnya hidup tapi hatinya mati. Itu banyak. Orangnya hidup tapi hatinya mati. Terus kita ini tidak tahu tanda-tandanya hati itu mati seperti apa. Hati bapak-bapak ini mati atau tidak, kami tidak tahu. Tapi paling tidak ulama memberikan tanda-tanda bahwa tanda-tandanya hati yang mati itu diantaranya adalah al-qalbul hayy, al-qalbul mayyit itu lahu alamat.
hati yang mati itu banyak tanda-tandanya. Wa min bainaha, di antaranya al-kasalu fit ta'at. Itu tanda pertama. Al-kasalu fit ta'ati, malas dalam melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampean tinggal nanya ke sampean, hati saya ini hidup apa enggak? Ya. Hati saya hidup enggak? Itu yang tahu sampean. Bukan Pak Samsudin yang tahu. Bapak ini yang tahu, ya Bapak ini. Kalau sampean menghadapi taat ke Allah Subhanahu wa taala, ketika dipanggil subuh, as-salatu khairum minan naum, gitu ya. Salat itu lebih baik daripada enaknya tidur. As-salatu khairun min ladzatin naum. Salat itu lebih baik, lebih enak, lebih indah, lebih nyaman, lebih disukai bagi orang yang berhidayat min ladzatin naum, dari enaknya tidur. Kira-kira sampean bisa langsung sehat, bangun secara semangat tanpa ada ngeleyek atau apa itu ya, kira-kira seperti itu ya. Tinggal nanya sampean kepada dirinya sendiri. Itu tanda-tandanya orang yang hatinya mati, itu malas untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malas baca Quran, malas baca sholawat, malas sholatnya, malas berjemaahnya. Walhasil menghadapi taat-taat, amal-amal yang baik itu dihadapi, disikapi dengan kemalasan. Na'udzubillah. Itu artinya hati orang mati, ya. Yang kedua, tanda-tandanya itu adalah al-bu'du minat ta'allumi wat ta'limi. Ya, mohon maaf ya. Al-bu'du minat ta'allumi wat ta'lim. Jauh dari ilmu, jauh dari mengaji. Kalau dia tidak mampu, masih bodoh tapi tidak mau ngaji, itu artinya mati. Dia tidak tahu urusan sholat, tidak tahu urusan puasa, tidak tahu urusan ibadah, banyak bodohnya, tapi untuk mengaji enggan, untuk mengaji malas. Itu artinya sudah mati. Wallahu alam, kadar kematiannya seperti apa? Sekian persen, wallahu alam. Ya. Karena ilmu itu memang sinar, nurun nubuwah. Jadi kalau orang sudah tidak ada hasrat, tidak ada minat, tidak ada semangat, tidak ada keinginan untuk ilmu itu, artinya di sini sudah ada nurun nubuwahnya. Sangat-sangat sedikit itu ya. Ini kalau orang yang tidak punya ilmu. Yang punya ilmu wa ta'limi, dan mengajar, jauh dari mengajar, jauh dari memberi ilmu, memberi cerahan kepada orang lain, ini jauh. Artinya tidak ada minat, tidak ada semangat, tidak ada keinginan walaupun dia punya ilmu untuk mengajar pada orang lain, mengajarkan pada orang lain, untuk menserver ilmunya kepada orang, tidak ada itu. Jadi ada orang-orang yang seperti itu, dia alim, dia punya ilmu, mumpuni, tapi tidak mau dia untuk memberikan ilmunya itu kepada orang lain. Ada seperti itu. Itu apa? Itu artinya hati sudah tidak normal orang yang seperti itu. Na'udzubillah. Padahal orang yang punya ilmu itu memang dihimbau, diharuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan ilmunya kepada orang lain. Karena nanti kalau ada orang itu punya ilmu, kemudian ada orang mau ngaji, mau belajar tentang ilmunya itu yang ada kaitannya dengan takwa Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mau, maka nanti itu disebut orang yang menyimpan ilmu, disebut orang yang katimul ilmi, orang yang menyimpan ilmu. Yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man katama ilman uljima bilijamin min narin, ya. Barang siapa yang sengaja menyimpan ilmunya, ketika ditanya tidak menjawab, dia tahu, maka nanti dikendalikan mulutnya itu dengan kendali api. Seperti kuda itu nanti begini, tapi api yang tadinya Pak. Na'udzubillah. Oleh karena itu, ketika saya kadang-kadang diminta oleh
orang atau takmir masjid atau apa diminta untuk memberikan pengajian, sulit saya untuk menolaknya. Sulit untuk menolaknya. Ya karena itu takut nanti saya ini dapat siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi saya taklim itu, mengajarkan ilmu itu memang semuanya itu diprioritaskan, didahulukan daripada yang lain, didahulukan daripada yang lain. Jadi kalau saya itu kalau punya pengajian rutin ya mungkin ya tidak ada yang lain, tidak menerima kegiatannya yang lain apa saja. Sekarang waktunya ini sudah, kecuali memang yang sangat urgen ya, sangat daruri, kematian, umpamanya kesakitan keluarga itu baru. Kalau hanya undangan sudah tahu itu disampingkan, itu prioritaskan pengajian seperti ini ya, prioritaskan. Begitu juga sambian yang ngaji, kalau nggak ada waktu yang paling darurat ya datang saja. Nanti sambian kalau ke pengajian ini jarang-jarang datang, bahkan tidak mau, nanti menyesal sendiri Pak. Karena kita duduk di sini ini Pak sekarang, saya sering sampaikan ini, julusul ilmi sa'atan khairun min an tusalli arba rakaatin. Saya sering bilang ini, kamu itu Ibnu Mas'ud, Rasulullah bilang kepada sahabat Ibnu Mas'ud, duduk kamu sebentar saja di tempat pengajian, itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. 1000 rakaat. Adakah kiai, ustaz, orang yang kuat juga yang bisa sholat sehari semalam 1000 rakaat? Ada? Ada Pak. Ada. 1000 rakaat, bayangkan coba. Jangan 1000 rakaat, tarawih saja 2-3 dengan witirnya sudah banyak yang nawar itu. Banyak nawar, banyak niku. Yang enggak niku itu cari tempat-tempat yang memang pendek tarawihnya, datang ke sana. Yang panjang-panjang itu enggak lagi datang, yang pendek-pendek dicari orang. Nah, datang ke sini. Ini tempat pengajian mana saja teman-teman, majalisul dzikri, majalisul ilmi, itu khairun min an tusalli alfa rakaatin. Jadi kalau orang ini nanti ingin timbangan amal baiknya itu berat daripada amal buruknya, langsung berat, nyelonong langsung ke surga nanti. Walaupun masih ada dosanya, karena manusia itu kan 50% itu sama, itu dipending nanti. Tapi kalau sudah amal baiknya lebih baik, 60% ke atas itu, amal buruknya 40% ke bawah, langsung ke surga, tidak usah transit ke neraka. Ini min fadlillah, dari fadl Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang ada itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Yang ringan amal baiknya itu nanti tempatnya neraka hawiyah. Tapi sebaliknya, wa amma man thaqulat mawazinuhu wa huwa fi 'ishatir radiyah. Orang yang berat amal baiknya nanti lebih berat daripada amal jeleknya, ia dalam kehidupan yang enak yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Oleh karena itu, siapapun yang ingin amal baiknya berat, lebih berat daripada amal buruknya, jauh, ya sudah datang ke pengajian. Datang ke pengajian. Ini yang paling banyak pahalanya pengajian ini. Datang ke pengajian paling banyak. Saya sudah teliti Pak. Yang paling banyak. Kalau saya repot-repot kan, hanya duduk-duduk begini, masih dikasih air lagi. Apalagi di masjid, kita masih dapat itikaf, pahalanya itikaf di sini. Kita itikaf di sini dapat pahala itikaf, dapat pahala ngaji, dapat pahala silaturahim lagi. Banyak itu. Nah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kemudian yang ketiga itu tandanya hati mati adalah nisyanul maut. Lupa akan mati, Pak. Lupa akan mati. Melupakan mati, Pak. Coba saya tanya sekarang. Dari pagi tadi bangun tidur, subuh, sampai sekarang ini, sampai ingat berapa kali mati?
Ingat sampai berapa kali Pak ingat mati sampai? Apa dah ingat sama sekali? Ingat ya berapa kali? Yang paling ironi Pak, orang waktu sholat dah ingat mati Pak. Artinya soalnya agak khusyuk Pak kalau sudah gak ingat mati. Maka oleh Nabi SAW itu dihimbau, diperintah umatnya, beliau kepada sahabat, aksiru dzikra hadhimil ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan. Perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan, menghilangkan keenakan. Apa itu? Ya mati itu. Orang kalau sudah nyantol ke mati sudah ya mungkin tidak tulul amal, tidak panjang angan-angan. Ya, kalau sudah ingat mati. Mana sampai ada ba'dul ulama minas sufiyin yang bilang begini, man dzakaral maut fi kulli yaumin sab'an wa isrina marratan kana minal awliya. Barang siapa mengingat mati, barang siapa ingat mati setiap harinya sebanyak 27 kali, maka dia itu masuk kategori aulia, kategori wali Allah Subhanahu wa taala. Bisa begitu. Tiap hari ingat 27 kali secara konsisten dan istiqomah. Ya. Makanya kalau kita baru bangun tidur itu kan ada doa yang langsung nyambung ke mati Pak. Begitu kita bangun, terkejut bangun, apa? Langsung nyantol ke mati doanya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kan begitu doanya. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita ba'da ma amatana, setelah mematikan kita ini dalam tidur, wa ilaihin nusyur ya. Dan kepada Allah lah kita kembali hidup lagi gitu. Jadi mati Pak, setelah tidur bangun langsung kita nyebut mati gitu. Dari pentingnya kita untuk ingat mati. Mudah-mudahan kita semuanya selalu ingat mati. Insya Allah Pak, kalau kita ingat mati sedikit banyak, walaupun orang itu ya syahwatnya besar terhadap dunia, insya Allah sedikit banyak dapat mengecilkan volumenya insya Allah. Amin Allahumma amin. Untuk itu kita ingat mati, ingat mati, ingat mati. Kemudian yang keenam, yang keempat, tandanya hati mati itu adalah nisyanud dzunub. Nisyanud dzunub, lupa akan dosa yang dia lakukan. Lupa terhadap dosa-dosa yang dia lakukan. Kalau ulama-ulama dulu Pak, ini punya buku agenda. Agenda apa? Walaupun bukan buku, tapi dia meletakkan sesuatu ya. Putih hitam, putih hitam. Apa itu batu atau kerikil atau apa, pokoknya barang itu putih hitam. Mulai dari pagi sampai sore. Kalau dia melakukan sesuatu yang baik, dia pilih, dihitung putih itu. Kalau yang jelek, ambil yang hitam. Nanti di akhir siang, di ujung siang itu dihitung. Kalau ternyata banyak yang putih, bahkan banyak sekali, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, oleh Allah saya diberikan hidayah taufik sehingga dapat melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau ternyata ada hitamnya sedikit saja, 2 atau 3, mereka menangis bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa yang dia lakukan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini setiap hari, Pak. Setiap hari begini. Bisa kita seperti itu, Pak. Punya agenda seperti itu. Punya buku agenda kebaikan keburukan, ada yang punya begitu. Inilah yang dimaksud dengan apa? Al-Qayyis, Pak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qayyisu man zada nafsahu
wa amila lima ba'dal maut. Yang disebut orang pintar, orang cerdas itu adalah orang yang selalu mengoreksi dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan berbuat untuk persiapan setelah mati. Itu selalu dikoreksi setiap waktu, setiap detik dikoreksi. Dosa apa yang saya lakukan tadi, amal apa yang kita lakukan tadi. Kalau dia berbuat dosa, langsung bermunajat minta ampun kepada Allah SWT. Kalau dia berbuat amal baik, kira-kira amal baik tadi tidak terkontaminasi penyakit atau tidak, tidak kemasukan penyakit atau tidak. Sholat yang saya perbuat tadi, sedekah yang saya berikan tadi, puasa yang saya lakukan tadi, kira-kira ikhlas apa tidak, itu dikontrol. Sebab amal kita ini seperti tanaman, Pak. Amal kita ini seperti tanaman, ya. Tanaman-tanaman yang kita tanam biar sudah baik, membaik, menghijau, sudah mendekati buah, mendekati biji dan seterusnya. Tahu-tahu nanti mau berbuah, penyakit datang, gitu kan? Orang datang, apa datang, diobati tidak mempan sudah. Seperti itu juga amal, Pak. Amal kita kalau tidak terkontrol terus, kadang-kadang sujudnya banyak, sholatnya banyak, wiridanya banyak, tapi terkontaminasi penyakit, ya sudah. Kata orang Madura, namen tapi tak mulong. Namen tapi tak mulong. Mesti namen banyak, hektaran ya. Yang nanam itu banyak yang ditanam, Pak. Hektaran, Pak. Tapi tidak panen. Nah itu, makanya ini hati-hati. Amal yang kita lakukan itu harus dikontrol terus, dikoreksi terus. Jangan-jangan nanti terkontaminasi penyakit. Kok pahala orang ada di kita mulung, Pak. Oke, makanya dosa-dosa yang kita lakukan ini harus diingat konsekuensinya, Pak. Kalau kita ingat terhadap dosa-dosa yang kita lakukan, konsekuensinya apa? Kita mau tobat. Tapi kalau kita tidak ingat pada dosa yang kita lakukan berapa dan bagaimana, konsekuensinya kita tidak akan pernah tobat. Iya, Pak. Dosa itu kalau sudah diingat, insya Allah pasti orang yang ingat dosanya itu cepat atau lambat pasti tobat, Pak. Jangan khawatir kalau sudah tobat, sebesar apapun dosa orang itu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Yang penting syarat tobatnya cukup. Syarat tobat itu cukup. Satu, mengatakan istighfar. Yang kedua, merasa menyesal. Yang ketiga, al-azmu ala alla ya'ud ila dzalika dzunub. Tidak ada niatan untuk kembali lagi ke dosa itu. Yang keempat, al-i'tizal min mahalli dzunub. Menyingkir, menjauh dari tempat dia melakukan dosa. Jadi kalau dia dosanya itu dengan sebab pergaulan, ya sudah jauhi pergaulan itu sejauh-jauhnya, biar tidak kembali lagi ke dosa. Kalau sudah cukup syarat tobat orang itu pasti diterima Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dosa bainahu wa bainallah, dosa antara dia dengan Allah, Pak. Tapi kalau dosa antara dia dengan Bani Adam sama manusianya, ditambah lagi satu, berapa? Syaratnya 4. Apa? Harus kalau hak orang dia dikembalikan. Kalau dia sebagai koruptor dikembalikan kepada negara atau rakyat. Kalau dia menggunjing orang, minta maaf kepada orang itu. Kalau dia menzalim orang, minta maaf kepada orang yang zalimi dan seterusnya. Ini hukukul adami. Kalau dia punya hutang, ya kembalikan hutang itu disawi. Ini lebih berat hutang kepada anak Adam. Kalau kepada Allah SWT sudah cuma 3 tadi sudah, Allah akan mengampuni. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertobatlah kalian semua orang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang mukmin, bertobatlah kalian semua kepada Allah. Innallaha yaqbalu at-taubah. Allah sungguhnya itu menerima taubat kalian. Kalau mau taubat, ij'alna ya Allah minat taibin. Yang paling bahaya kan begini. Orang itu melakukan dosa, tapi dia tidak merasa itu dosa. Kalau dia tidak merasa itu dosa, saya jamin sampai mati dia tidak akan tobat.
Ya Pak ya. Ada Pak dosa yang memang orang itu tidak merasa dosa. Saya contohkan saja ya, contohkan saya Bapak ya. Contohnya merokok di masjid ini. Merokok di masjid orang itu merokok kan dosa ya. Dosa. Tapi kadang-kadang ada orang masjid dibuat tempat undangan, ya, masjid dibuat tempat undangan, disodori rokok di situ, diberi hidangan rokok dan seterusnya, orang merokok di situ. Merasa dosa? Tidak merasa dosa itu Pak. Merokok di masjid mereka tidak merasa dosa. Kalau tidak merasa dosa, kapan mau tobat dia? Sampai mati tidak akan tobat. Itu kayaknya barang kecil, menurut anggapan kita kan, barang kecil. Tapi jangan dianggap sepele barang kecil seperti itu, Pak. Barang kecil itu dosa kecil, ya. Kalau dikumpulkan bisa besar. Oleh karena itu kata ulama, kata syair, la taqiranna saghiratan innal jibala minal hasr. Jangan kamu meremehkan betul kepada barang kecil itu, karena sungguhnya gunung yang besar itu dulu batu kecil sebetulnya. Gunung yang besar dulu kecil dulu Pak. Tapi makin lama makin besar-besar sehingga menjadi gunung gitu. Makanya sesuatu yang kecil jangan diremehkan. Yang kadang-kadang orang itu kepleset dari sesuatu yang kecil itu. Yang kadang-kadang orang itu keseduk, peleten itu ya, peleten. Tepelang itu. Bukan dengan tulang kambing, bukan dengan tulang sapi, bukan kikil. Tapi apa? Tulangnya apa? Tulangnya pindah, tulangnya tona, tulangnya cakalan itu. Kecil kan? Tidak ada orang yang terkeseduk daripada tulang-tulang besar itu. Makanya barang kecil itu jangan diremehkan, kita harus perhitungkan. Ya banyak kadang-kadang orang itu melakukan dosa, tapi dia tidak merasa dosa, ya sudah tidak akan tobat dia kalau tidak merasa dosa. Ya mudah-mudahan kita ingat dosa kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Kemudian nomor 5, tanda hati itu mati, adamu qabulin nasihat. Tidak mau menerima nasihat daripada orang lain. Tidak mau menerima nasihat daripada orang lain. Ya. Bahkan Pak, kalau orang yang tidak menerima itu sampai menghina nasihat itu dan menghina orang yang menasihati, ini namanya sudah bergeser. Bukan hanya bukan hanya hati mati, tapi sudah bergeser bahwa orang itu ini sudah termasuk mutakabbir, sudah termasuk orang yang sombong, yang tempatnya di neraka. Kalau tidak tobat matinya tetap sombong, tetap takabur kepada Allah SWT dan ajaran Allah, maka dia di neraka. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Hadisun sahih. Ya. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang itu yang sedikit dalam hatinya seperti biji sawi besarnya sifat-sifat takabur, sombong. Kenapa kok besar begitu dosanya Pak? Iya, karena at-takabbur itu sifatullah. Takabbur itu sifat Allah. Maka Allah bilang, Anal mutakabbir, Anal muta'ali. Kan begitu Allah bilang. Anal malik. Kata Allah. Itu sifat Allah. Jadi Allah itu paling murka kalau sifat Allah itu diambil oleh hambanya, dipakai oleh hambanya. Allah itu sangat murka. Gitu ya. Allah kuasa, orang-orang mentang-mentang kuasa secara mutlak. Murka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah alim, di antara sifat Allah al-alim. Dia mentang-mentang saya alim. Saya alim. Murka Allah, takabur itu namanya kan. Iya. Makanya kalau sifat-sifat Allah itu dipakai oleh hambanya, ini tidak boleh, Pak. Bisa-bisa kalau belum mati belum tobat, maka nanti dia masuk penghuni neraka. Naudzubillah. Jadi yang namanya takabur definisinya adalah at-takabburu
batarul haqqi wa wamtun nasi. At-takabbur yang disebut takabbur itu adalah menolak sesuatu yang hak, menolak barang-barang yang hak, wa wamtun nas, dan menghina orang lain. Jadi ketika diberi nasihat, ini begini Pak, ini begini, Pak, itu siapa itu? Ditolak mentah-mentah. Yang menyampaikan itu dihina, direndahkan, gitu. Kalau nggak kakinya megang kok, siapa kamu itu? Kok bisa mengingatkan saya? Gitu kan? Baiknya gimana? Baiknya Pak, kalau ketika sampai diingatkan orang, diberikan nasihat sama orang, bilang saja, mohon maaf Pak Ustaz, mohon maaf Pak Kiai, saya sekarang belum menerima, belum bisa menerima, belum dapat hidayah dan taufik dari Allah SWT. Saya mohon maaf Pak Kiai, mohon doanya saja, mudah-mudahan hati saya nanti bisa terbuka pada Pak Kiai. Enak kan? Yang memberikan nasihat tidak marah, tidak tersinggung, tidak merasa dihina. Allah juga tidak marah bagi orang yang diingatkan, diberikan nasihat, menerima seperti itu. Kalau betul-betul memang dia belum dapat hidayah dari Allah, belum dapat taufik, makanya dia ngaku. Akhirnya apa? Yang memberikan nasihat, Pak polisi ini tidak marah, tidak tersinggung, Allah juga tidak marah. Dan orang yang seperti itu, harapan besar pintu hidayah dan taufik akan terbuka di masa-masa yang akan datang. Begitu ya. Kalau orang sudah congkak Pak, sudah sombong, dan nasihat mentang-mentang, saya kira orang seperti ini sulit untuk terbuka pintu hidayah Allah Subhanahu wa taala dan pintu taufiknya. Ya, oleh karena itu jangan pernah kita yang melakukan dosa jangan sombong. Jangan sombong, jangan congkak. Akuilah dosa itu dan akuilah bahwa Allah sampai belum lepas dari dosa. Kenapa? Karena sampai belum diberikan hidayat dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan orang-orang semuanya yang melakukan dosa cepat-cepat diberikan hidayat dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semuanya sama-sama baik. Kalau kita sama-sama baik semuanya, enak kan? Gak ada yang tukaran, gak ada yang tersinggung, gak ada yang bikin onar, enak semuanya. Pak polisi bisa tenar, gak usah repot-repot jaga, tinggal santai jaganya Pak ya. Tapi kalau sudah ribut terus, banyak buat keonaran, banyak ini, banyak kelahi, banyak begitu, waduh Pak polisi, repot Pak polisi, sibuk, tidak bisa tidur Pak ya. Amin, Allahumma amin. Kemudian yang keenam, tanda hati mati itu an-nadharu ila dunya bisyahwati la bil i'tibar. Dia memandang terhadap dunia itu dengan syahwat, tapi bukan dengan i'tibar, bukan dengan mengambil pelajaran dunia itu. Dia melihat mobil, syahwatnya langsung ingin memilikinya, padahal dirinya tidak mampu. Mampunya hanya bisa beli sepeda motor. Syahwatnya besar, sudah. Kalau sudah syahwatnya besar, dengan syahwatnya melihatnya, maka dia cari jalan pintas. Bagaimana caranya dapat? Walaupun dengan cara yang tidak baik, walaupun dengan ngalor ngidul gitu-gitu, lika-liku, tetap ditempuh itu. Akhirnya apa? Jadi orang korup, kan begitu, ya kan? Tapi kalau dia tidak seperti itu, tidak dengan syahwat, dunia itu dilihat bukan dengan syahwat tapi dengan iktibar, dengan hikmah, insya Allah tidak akan seperti itu. Begitu ya. Oh Allah membuat mobil seperti itu, masya Allah mobilnya bagus. Alhamdulillah orang bisa punya. Alhamdulillah juga saya tidak punya, juga saya dari Allah. Dibuat pelajaran adanya dunia yang ada di depan mata kita. Buat itibar, bukan dengan kalau sudah dengan syahwat, maka jelas dan otomatis apa yang dimiliki orang lain jelas dia pasti ingin. Kalau sudah ingin tinggi keinginannya, paling tidak di hati sempian itu ada sifat-sifat hasud, ada sifat-sifat iri,
ada sifat-sifat yang tidak terpuji di hatinya. Naudzubillah. Oleh karena itu, mari kita semuanya, harta, benda, dunia yang ada di sekitar kita, ada di depan kita ini, semuanya jadikan pelajaran. Semuanya ini untuk pelajaran buat kita semuanya. Ya, buat kita semuanya, jadikan pelajaran, jadikan hikmah, jadikan iktibar, bukan dengan jadikan syahwat. Amin Allahumma amin. Kemudian yang ketujuh, tanda hati mati itu adalah ihtiqar lil ghair, merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, begitu ya. Sulit Pak, kalau orang nggak dapat hidayah Pak, tidak meremehkan orang itu sulit. Sulit juga ya. Sulit Pak. Oleh karena itu mari kita minta kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hati kita dibersihkan dari sifat-sifat yang bisa dan mudah meremehkan orang lain. Orang kalau sudah punya sifat jiwanya meremehkan orang lain, ini paling tidak tanda-tandanya tidak mau belajar, tidak mau ngaji, malas itu. Kenapa? Karena setiap orang yang memberikan ilmu itu diremehkan biasanya, Pak. Masa itu alim itu, direndahkan terus gini. Jadi sampai mati dia tidak akan pernah ngaji, Pak. Kalau dia meremehkan orang, dia ngangkat diri sendiri, itu lebih tahu saya, lebih alim saya. Apa itu? Diremehkan begitu, iya. Makanya sulit Pak. Jadi kecuali orang yang memang diberikan taufik hidayat, itu yang tidak meremehkan orang lain. Jadi siapapun yang diremehkan oleh sampean, itu berarti sampean sudah punya sifat takabur. Sampean sudah punya sifat takabur, cuma tidak nampak begitu. Makanya ini termasuk tanda-tanda hati yang mati adalah meremehkan dan merendahkan orang lain. Na'udzubillah min. Kemudian yang ke-8, tidak usah panjang-panjang bahasannya. Yang ke-8 ini adalah tanda hati yang mati adalah wujudut tama' fi qalbihi. Adanya tama', adanya kerakusan dalam hatinya. Jadi dia itu ada sifat kerakusan dalam hatinya. Paling bahaya tama' ini. Kalau orang hatinya sudah terkontaminasi oleh sifat-sifat tama' ini pasti di samping tama' itu akan tumbuh penyakit yang lain. Itu pasti. Kalau sudah penyakit tama' ini tumbuh di hati orang, di samping itu ada penyakit-penyakit yang akan lebih berbahaya daripada tama' itu. Contohnya masalah hasad, dengki. Ini bahaya, Pak. Kalau orang sudah tama', rakus kepada milik orang lain, ini pasti ada niat tidak baik di sini. Sedikit banyak pasti ada di sini. Oleh karena itu, mari kita jangan tama', jangan rakus. Apa yang diberikan Allah itu syukurin saja. Nanti kalau kita tama', seperti apa nanti jadinya? Seperti Tha'labah ya. Tha'labah itu seorang sahabat dulunya, Pak. Tapi karena dia punya sifat tama', akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan hidayat yang pada akhirnya lepas, sehingga dia tidak menjadi sahabat yang mati dalam keadaan Islam karena tama' itu. Biasanya kalau orang tama' itu biasanya tenggelam. Kalau tama' terhadap dunia, dia akan tenggelam dalam dunia itu. Perbandingannya atau percontohannya seperti semut. Semut itu saya bantu kalau saya minum kopi, itu saya teteskan di lepeng itu, satu tetes. Saya bilang ke semut, ini makanan kamu, minuman kamu, kopi satu tetes ini, makan satu hari habiskan. Ternyata apa? Semut tidak cukup untuk makan satu tetes itu. Nafsunya merasa tidak cukup. Akhirnya apa? Semut terpaksa naik
ke cangkir itu, cari lubang, cari terobosan, masuk ke dalam, ingin dikuasai semua dalam cangkir itu. Apa yang terjadi? Yang terjadi semut itu masuk ke dalam, akhirnya tenggelam dalam kopi atau teh itu, mati Pak. Sama dengan itu Pak. Orang kalau sudah diberi kesempatan dalam satu posisi, punya sakit tamak di sini, ingin lebih terus, ingin lebih, akhirnya terperosok di situ, tenggelam sudah dalam dunia itu. Akhirnya apa? Su'ul khatimah di dunia, su'ul khatimah menjelang maut. Na'udzubillah. Maka mari kita hati-hati, jauhi penyakit yang namanya toma itu. Yang ada pada kita, mari kita syukuri. Mari kita syukuri. Yang Allah memberikan sekian kepada kita, itu mungkin sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Allaha huwal ladzi yuhsinut tadbir. Karena Allah itu yang sudah ngatur kepada kita dengan baik. Pasti yang diatur Allah, yang dikehendaki Allah buat kita itu yang terbaik buat kita. Jadi tidak usah kita terlalu berharap untuk lebih terus begitu. Tidak boleh. Yang ada ini patut kita syukuri. Insya Allah kalau kita syukuri, insya Allah apa yang kita dapat, yang kita punyain itu akan barakah. Amin. Allahumma amin. Cukup Pak Sambari? Cukup aku penyampaian? Cukup ya? Baik. Kalau sudah cukup saya berhenti di sini. Kurang lebihnya bisa ditambah dengan tanya jawab. Barangkali ada, kalau tidak ada lebih baik didoain saja biar cepat pulang. Ya, monggo. Boleh. Betul saya tanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Duluan apa tadi? Oh iya ada Pak. Ini ada orang itu mati syahid. Ya, syahid itu kalau dijelaskan dari ada syahid fisabilillah, ya, ada syahid yang lain. Itu fasilitas apa yang diberikan Allah? Itu namanya syahid. Mati. Oh, bukan namanya. Mati syahid itu kan ada fisabilillah, ada yang lainnya. Ya, kalau dijelaskan dari mati syahid itu misalkan orang yang syahid karena fisabilillah membela agama Allah itu langsung masuk surga. Misalkan orang itu durhaka atau banyak dosanya atau masih banyak utangnya, contoh itu ya, atau saya yang lain ada aja, itu ada aja dijelaskan fasilitas apa yang diberikan Allah kepada orang-orang yang mati syahid itu, termasuk orang yang mati karena saat sekarang ini dia ya, itu ada yang menangani manusia. Fasilitas apa dia? Ya, jadi Allah memberikan kepada. Kemudian yang kedua ini ada berita-berita dari masyarakat terkait dengan ini, ada tugasnya polisi ya, orang yang divaksin. Nah, orang yang divaksin itu katanya sebagian ada mengatakan vaksin itu adalah haram. Artinya barang itu dibuat dari sebagian tubuhnya babi. Kalau itu toh terjadi betul ya, bagaimana hukumnya orang yang divaksin itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua ini apa namanya? Yang kedua ini saya tidak tahu. Saya jawab yang ke satu tadi. Yang satu tadi syahid bisa dijelaskan semuanya dan kemudian terjelaskan fasilitas apa yang didapat oleh syahid itu. Syahid itu yang tiada kaitannya dengan fasilitas itu
syahid mati. Tapi bukan mati syahid, syahid mati namanya. Kebalik. Ya. Ya Pak ya. Bukan mati syahid tapi haji syahid mati itu meninggal. Tapi yang ditanyakan Bapak ini begini, Pak Polisi ini syahid itu macam-macam ya. Ada syahidun fit dunya faqat. Yang kedua syahidun fil akhirati faqat. Yang ketiga syahidun fid dunya wal akhirah. Ya. Syahidun fid dunya faqat, siapa itu? Syahid di dunia saja, yaitu orang yang mengangkat senjata, berperang bersama-sama ulama, bersama-sama kiai, kalau dulu bersama-sama sahabat, tapi niatnya bukan untuk menegakkan agama Allah. Niatnya hanya tujuan dunia, supaya dia dapat julukan seorang pahlawan, supaya dia dapat julukan dia pemberani, atau memang dia itu berperang dengan orang kafir bukan untuk li'ilahi kamatillah, tapi untuk meraih sesuatu dunia yang nanti kalau menang itu mungkin nanti saya dapat ini dan itu. Ini namanya syahidun fid dunya. Kalau seandainya dia gugur dalam medan tempur itu, gugur dalam medan perang, pada waktu itu gugur, mati, meninggal, maka dia namanya syahidun fid dunya la fil akhirah. Di dunia saja dia diperlakukan sebagai orang mati syahid, tapi di akhirat dia tidak dapat pahala itu, tidak dapat fasilitas syahadah. Ya. Di dunia tetap dianggap syahid secara zahirnya, itu di zahirnya begitu. Jadi dia diperlakukan sebagai orang mati syahid, tidak dimandikan, kemudian tidak disolati, ya, hanya dikafani saja, kemudian dikubur. Sholat, mandi tidak usah. Jadi darah yang melekat pada bajunya, yang melekat pada badannya, itu dibiarkan saja. Dengan bajunya yang berlumuran darah tidak usah dilepas. Kalau perlu ditambah kafan saja. Ya, disolatin tidak usah. Itu secara hukum fikih begitu. Ini yang pertama. Tapi di akhirat itu tidak dapat fasilitas syahadah, tidak dapat. Yang kedua adalah syahidun fil akhirati faqat. Syahid di akhirat saja. Artinya apa? Orang yang kedua ini hanya dapat fasilitas pahala syahadah di akhirat nanti. Ya. Di dunia tidak diperlakukan biasa seperti orang mati biasa. Artinya dikafani seperti biasa, dimandikan, kemudian disolatin, dikubur. Normal di dunia dan syahadahnya. Tapi di akhirat itu nanti dapat pahala syahadah. Contohnya seperti siapa? Seperti orang, kalau di kitab-kitab itu disebutkan, di kitab-kitab haji disebutkan, seperti orang mati tenggelam di sungai, mati jatuh dalam sumur, mati kerobohan bangunan, mati kerobohan tiang listrik, mati terkena bala penyakit, wabah dan seterusnya. Kalau dulu penyakit taun, ya, Rasulullah bilang man asabahu taun fahuwa syahidun. Barang siapa terkena penyakit taun kemudian mati, maka dia mati syahid. Maka wabah kata orang sekarang yang sejenis taun seperti Covid ini dianggap sama dengan taun, ya. Maka orang yang mati seperti ini mendapat pahala syahadah nanti di akhirat. Di dunia tidak, tetap dimandikan, dikafani, disolati dan dikubur. Cuma mendapat pahala saja. Pahala saja, pahalanya syahadah di akhirat, ya. Pahalanya syahadah di akhirat itu, ya. Kemudian yang ketiga, ini yang syahid beneran. Syahidun fid dunya wa syahidun fil akhirah. Syahid di dunia dan syahid di akhirat.
Siapa itu? Man qatala ma'al kuffar litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Dia orang yang berperang dengan orang kafir dengan tujuan karena menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia jatuh dalam medan perang, mati, dia mati syahid, namanya fit dunya wal akhirah. Jadi dia di dunia disahidkan, tidak usah dimandikan, tidak usah disolatin, hanya dikafani saja, bajunya tidak usah dilepas, darah yang berlumuran di bajunya, di badannya tidak usah dibasuhi, hanya ditambah kafan saja kalau tidak cukup. Kemudian nanti tidak usah disolatin, dikubur normal seperti biasa di kuburan. Kemudian di akhirat dia dapat pahala syahadat. Pahala syahadanya apa? Fasilitas syahadat. Fasilitas syahadanya apa? Pertama, masuk surga nanti tanpa hisab. Walaupun durhaka biasanya Pak orang tuanya. Diampuni. Ya. Walaupun utangnya banyak. Utangnya banyak, utangnya tidak. Ya. Makanya ada hadis lain mengatakan, yughfaru lisyahidi jami'u dzunubihi illa dainu. Orang mati syahid itu seluruh dosa-dosanya diampuni kecuali hutang-hutangnya dan sejenis hutang. Apa sejenis hutang? Pernah merampok punya orang lain, pernah korupsi punya rakyat. Ini tidak diampuni, harus dikembalikan itu nanti. Ya. La yufaru lisyahidi kullu jami'u dzunubihi illa ad-dain wa ma syakalahu, kecuali utang dan sejenisnya. Ya. Hak orang lain itu yang tidak dimaafkan. Gitu ya. Kemudian fasilitas apa yang diberikan? Ya, kalau orang mati syahid fid dunya wal akhirah, jelas itu Pak. Semuanya diampuni kecuali hutang-hutangnya. Jadi kalau hutangnya belum terselesaikan, jadi neraka. Oh, bukan neraka, itu nanti masih diperiksa nanti itu. Bukan langsung ujuk-ujuk ke neraka, masih diperiksa nanti itu. Disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya hutang siapa nanti dihadapkan. Barangkali tekanannya nanti karena syahadah, orang yang punya hutang tidak menuntut. Ya, kalau sudah tidak menuntut, sudah bebas. Karena orang yang punya hak hukukul adami mati belum dipenuhi, nanti itu disidang Pak di hadapan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat-malaikatnya. Tapi kadang-kadang yang punya hak itu mengampuni. Sudah malaikat, saya tidak lagi utang saya bebaskan sekarang. Bebas Pak. Ini di akhirat. Itu pengadilan akhirat namanya nanti. Pengadilan akhirat seperti itu. Mulai saya anti otak saya kenapa saya enjoying guys ngocak dunia akhirat tak ridho. Itunya, tapi nanti mungkin bisa memaafkan. Kemudian akhirat. Iya, makanya Pak begini, kita itu kan setelah sholat Pak ya, kita baca apa Pak? Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimin muslimat wal mu'minin mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Begitu kan? Ya Allah, saya minta ampun padamu ya Allah yang agung, dan untuk orang tua saya juga ampuni, dan orang-orang yang saya punya hak kepada orang itu ampuni. Saya pernah nyakiti, ampuni ya Allah. Ini kata ulama Pak, konsekuensinya nanti orang yang didoakan sampai di sini sekarang nanti tidak nuntut di akhirat. Ya. Makanya jangan malas-malas sampai doakan orang lain di dunia ini, terutama orang yang haknya ada di sampingnya. Tuh, alhamdulillah kita setiap setelah sembahyang paling sedikit 3 kali mintakan ampun orang-orang yang haknya ada pada kami. Itu ya.
Oleh karena itu ada orang nanya pada Imam Ghazali radhiyallahu anhu, bagaimana Syekh Imam kalau ada orang menggunjingi orang, kemudian belum sempat minta maaf pada orang yang digunjingi itu, bagaimana caranya ini? Imam Ghazali bilang, sampeyan minta ampun kan dia yang sampeyan gunjingi itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan nanti di akhirat tidak menuntut sampeyan, karena sampeyan di dunia sudah lebih banyak bayar istighfar itu padanya. Dengan demikian tiap hari kita bayar kan, sama dia bayar, insya Allah bayar sampeyan melebihi kunjungan sampeyan nanti. Maka nanti jangan, sudah ya Allah, sudah banyak saya diisyukurkan dia, saya tidak nuntut apa-apa, habis sudah Pak. Ini harapan kita di pengadilan akhirat seperti itu. Minta support orang Islam. Nikah rahmat Allah, innallaha ghafurur rahim. Itu letaknya di situ. Jadi ada lika-likunya yang endingnya nanti dosa-dosa orang mukmin ini semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi melalui pengadilan dulu. Kenapa demikian? Izharu adlillahi ta'ala amama khalqihi ajmain. Penampakan keadilan Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yadhlimu syai'an min 'abdihi. Sesungguhnya Allah itu tidak akan menganiaya sedikit apapun dari hamba-hambanya ini. Maka ditampakkan di pengadilan akhirat itu. Ya. Saya kira seperti itu Pak. Ada lagi Pak? Ada. Pak Tri. Ya, Pak Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi kesempatannya. Jadi dua pertanyaan saya. Yang pertama, ada pendapat yang mengatakan bahwa kita tidak boleh menjual barang bekas dengan melebihi harga pembelian awalnya. Ini ada yang ada pendapat Tidak boleh, tidak apa? Tidak boleh menjual barang bekas di atas harga pembelian di awalnya. Misalnya kita beli buku 100.000, kemudian barang bekas kita jual 50.000 atau 25.000. Ternyata pada tangan ketiga dijual lagi bisa laku 150.000. Nah ini yang 150.000 itu ada pendapat yang mengatakan itu tidak boleh atau haram. Nah ini ingin tahu dalilnya. Yang pertama itu Menjual barang bekas iya, tidak boleh melebihi dari Pembelian awal. pembelian awalnya. pembelian awal. Iya. Jadi misalnya saya beli buku 100.000, karena bekas saya jual 25.000. Ya, sudah. Yang kedua, Yang kedua, masalah sholat, untuk syarat mengqadha sholat dan kapan mengqadha itu yang afdalnya. Jadi boleh diqadha dalam kondisi apa dan kapan diqadha itu yang afdalnya. Sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik, terima kasih Pak Tri. Alhamdulillah ada pertanyaan seperti itu ya. Pertanyaan apa tadi satu? Barang bekas. Barang bekas. Barang bekas, ada orang yang nanya tidak boleh dijual melebihi harga awal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, innamal bai'u antaratin. Jual beli itu bisa sah, bisa valid, bisa sahih, bisa standar hukum di situ kalau sudah ridho sama ridho. Jadi pembelinya ridho, penjualnya ridho, semuanya ya. Konsekuensinya ridho ya dari penjual tidak bilang bahwa barang ini baru. Penjual tidak bilang bahwa barang ini tidak ada aibnya, tidak ada celahnya. Semuanya bagus begitu ya. Katakan mobil.
Ada mobil, Pak Tri punya mobil Alfa tahun 2016, mau dijual sekarang. Harganya biasanya berapa? 1M. Sekarang saya mau jual berapa? Karena sudah bekas, tapi saya ini masih mau harga yang tinggi, mau 1M 200. Boleh-boleh saja Pak, dijual lebih dari situ, tapi dengan catatan dari penjual tidak boleh kalau memang di situ ada kerusakan, ada F-nya, pernah menabrak, pernah begini, itu harus dibilangin orang yang beli itu. Jangan menyembunyikan. Iya, tidak boleh menyembunyikan. Jadi menyembunyikan sesuatu pada babi, pada sesuatu yang akan dijual itu, ini tidak boleh. Ini bisa menyebabkan haram menjualnya itu. Jadi kalau seandainya Pak Tri yang jual itu bilang kepada pembeli bahwa ini mobil ini sudah pernah nobrok, sudah pernah rusak, tapi kami ini rehab sampai bagus dan sedang seperti ini. Insya Allah pembelinya itu masih berpikir untuk membeli kan begitu dengan harga sekian, gitu kan? Mohon maaf ya, saya mohon maaf ya. Misalnya begini, saya jual mobil, gitu ya, sudah beli apa adanya. Saya tidak mengatakan itu pernah kecelakaan, pokoknya wis adanya ya seperti ini, cuma lihat sendiri. Misalnya begitu ya. Oh, tidak boleh. Tidak boleh ya. Dalam kitab Salam disebutkan la yajuzu bai'ul mabi'i al-ma'ibi illa idza adhara aibah. Ya. Tidak boleh orang itu menjual sesuatu objek jualnya yang sudah aib, sudah jelas, sudah pernah ketabrak dan seterusnya, kecuali dibilang bahwa ini pernah nabrak ya. Begini. Iya, makanya apa maksudnya di situ? Kalau sudah dibilang seperti itu, harganya ya sesuai dengan apa adanya itu. Jadi kata-kata apa adanya itu adalah sebuah pola dari penjual, bagaimana caranya tidak celahnya itu terlihat kepada orang lain. Sebuah siasat saja itu, apa adanya. Kalau saya beli kepada orang yang jual sudah bahasanya apa adanya, saya sudah curiga itu. Kalau saya apa adanya, sudah curiga berarti ada sesuatu. Itu bahasanya santri. Santri itu ingin supaya tidak dosa, katanya seperti itu. Sudah saya jual apa adanya. Padahal mari nabrak dua kali. Lamar petrok kap bingung rehab ini. Ini konsekuensinya harus bilang, Pak. Oh, betul. Ya, sampaikan boleh sorbaja yang demak banyak begitu. Aku pun ke bola, kita tak boleh lepas. Makan lepas. Ya ke bola. Saya becek sekian, saya berat sekian, habis sekian, bitong tapi beli orang negeri sesuai harganya. Ya. Jangan pernah menipu seperti itu, tidak boleh. Jadi kalau menipu seperti itu, Pak, nanti jualannya itu tidak barokah, kemudian sampai itu tidak dianggap golongan Nabi. Nabi itu pernah melihat orang nipu dalam jualannya. Nabi langsung bilang, man wassana falaysa minna. Barang siapa nipu kita, maka dia bukan golongan kita. Ini ancaman dari beliau. Jadi tidak tanggung-tanggung ancamannya, Pak. Man wassana falaysa minna. Jadi intinya Pak Tri, boleh dijual lebih daripada harga yang baru, tapi dengan catatan apa yang menjadi sesuatu kekurangan di situ, celahnya dibilangin semuanya di situ. Iya. Tapi saya walaupun begini, saya minta harga sekian. Ridho semuanya, yang beli ridho, ridho semuanya begini. Sudah selesai, sudah sah, tidak ada keharaman di situ. Innamal bai'u an taradin itu ya. Terus yang kedua itu udah bisa jawab saya. Tidak bisa jawab. Tidak yang tadi vaksin itu. Kodok. Sebab vaksin itu Kodok. Oh ya. Kodok. Oh bukan sembilan. Oh kodok. Ya vaksin saya tidak jawab itu. Bagaimana? Biar dijawab lain. Kalau nanti kalau saya jawab dengan ilmu yang ada pada saya itu
Oh, tidak bagus lah pokoknya. Saya tidak bisa jawab bohong, saya tidak bisa. Kalau itu tidak bisa. Makanya lebih baik al-ahsan as-sukut, lebih baik diam saja. Toh MUI pusat sudah berfatwa itu sudah. Fatwanya saja sudah mungkin sudah dibaca, saya sudah edarkan itu. Terus qada ya. Qada itu kapan? Pertama pertanyaannya, qada itu kapan bisa diqada? Kapan bisa diqada? Yang kedua, bagaimana cara qadanya? Kapan kita qadanya? Pertanyaan pertama, qada itu kapan bisa diqada? Ini seakan-akan pertanyaannya begini. Kapan kita bisa meninggalkan sholat? Kan begitu. Kalau ini dilarikan ke sholat, kapan Pak Kiai saya bisa meninggalkan sholat? Dan otomatis kalau bisa ditinggalkan, kan boleh diqada, bisa diqada, kan begitu. Itu konsekuensinya. Kita bisa meninggalkan sholat kalau sudah uzur, Pak. Uzur sholat itu apa, Ki? A'dzarus sholati isnani. Kata Sufina kitab kecil yang seperti ini itu. A'dzarus sholati isnani. Uzurnya sholat itu hanya dua. Apa uzurnya? An-naumu wan nisyanu. Tidak ada lagi itu. Ini uzur syar'i ya, uzur syar'i. Kalau laki-laki, perempuan lain lagi itu kalau laki. Uzur perempuan itu ditambah lagi haid, nifas dan seterusnya itu. Ya. Kalau laki-laki uzurnya hanya dua. Apa dua? An-naumu wan nisyanu, tidur dan lupa. Tapi tidur ada ulas saja di sini. Oh, kalau gitu saya waktu subuh tidur apa tidak sholat. Tidak begitu, Pak. Ada tafsiran di situ. Tidur yang dimaksud di situ kata ulama, orang yang tidur sebelum masuk waktu. Katakan begini, sampai tidur kan sebelum masuk waktu subuh kan? Sampai tidur sebelum masuk waktu subuh. Katakan tidur jam 10. Jam 10 tidur, kemudian bangun jam 12, kemudian tidur lagi sampai subuh, sampai terbit matahari, tidak ada yang bangunin. Waktu azan juga tidak dengar, waktu as-salat tidak dengar, sampai terbit matahari tidak ada yang bangunin. Itu uzur sampean, tidak dosa sampean tidak sembahyang subuh, tapi wajib diqada, diganti salat. Jadi waktu itulah, waktu uzur itu yang boleh diqada. Konsekuensinya diqada atau diganti. Ya, yang pertama itu. Kemudian yang kedua an-nisyanu, lupa tidak sholat. Dari sibuknya sampean, tapi bukan sibuk main sekak, bukan sibuk mainan-mainan yang lain. Kata ulama, kalau sibuk dengan mainan nafsu sampai lupa tidak sholat, itu tidak masuk di situ, bukan uzur, tetap dosa dia. Maksudnya di sini ada orang dari sibuk ngaji, sibuk mengajar ilmu sampai lupa, padahal dia belum sholat, lupa dari asiknya, itu masuk uzur itu, ya, masuk uzur yang diperbolehkan dimasukkan uzur, tapi dengan cara harus cepat-cepat diqada dan diganti sholatnya. Ya. Kemudian pertanyaan tadi, kapan menggantinya? Menggantinya sholat itu, Pak, kalau sholat itu ditinggalkan karena uzur seperti dua yang tadi, itu tidak wajib cepat mengganti. Menggantinya secara pelan-pelan tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau sholat itu ditinggal tidak ada uzur, karena malas tidak sholat, karena apa ini tidak sholat, itu cepat-cepat harus diganti sholat itu. Contohnya umpamanya Pak Sam hari ini tidak sholat subuh tadi pagi, umpamanya, bukan uzur, sudah dengar azan tapi dia masih enak-enak tidur saja sampai dia tidur lagi dan waktu subuh, maka tidak ada uzur di sini. Karena azan sudah dengar kan, tapi dia masih gini, jam 4:30 azan subuh. Oh, tak nambah setengah jam lagi,
tidur dia lagi. Ternyata habis tidurnya itu sampai terbit matahari. Tidak udzur ini sudah. Karena waktu masuk subuh tadi sudah bangun, sudah dengar. Sudah dengar. Makanya kalau sholat seperti ini cepat-cepat harus diganti. Kalau tidak diganti, maka dosanya makin banyak, makin berkembang terus. Makin diundur makin banyak dosanya, makin diundur makin banyak dosanya. Berdasarkan hadis Nabi Sallam, man nasiya sholata fal yusalliha idza dzakaraha. Barang siapa meninggalkan sholat, maka cepatlah dia sholat ketika dia ingat. Tidak usah ditunda-tunda. Kalau ditunda makin banyak dosanya, Pak. Dosanya makin pada waktu itu ya. Iya, pada waktu itu. Walaupun fi waqtil karahah, setelah asar umpamanya. Dia ninggal subuh tadi. Salat. Belum sempat qada. Setelah asar ingat, aduh, iya saya punya hutang sholat tadi. Langsung saja setelah asar diqada, tidak apa-apa. Cepatan diqada. Walau fi waqtil karahah, walaupun di waktu makruh ya. Itu ya. Nah, kemudian qada ya. Qada apa tadi tanya lagi? Sudah selesai kan? Iya. Mohon izin ya. Tadi kan disebutkan syaratnya kalau kita tertidur artinya tertidur kan nggak ingat sudah dan lupa. Namun ada hal lain mungkin karena kegiatan yang ada seringkali ya, kegiatan itu mepet waktu antara asar dan maghrib. Ini yang sehingga akhirnya asarnya itu sampai ke kehabisan waktu sampai sholawat atau menjelang adzan maghrib itu. Kegiatan apa? Kadang-kadang sering terjadi gitu kalau ada kegiatan di perjalanan ataupun di acara resmi begitu. Rapat misalnya. Iya, Rapat ya. Ya tetap kalau rapat mentan dosa. Jangan biasakan. Wahai rumah tuh tidak udzur itu, Pak. Nah itu tidak bisa. Hah? Tidak bisa dijadikan alasan sebagai. Oh, enggak bisa ya. Makanya saya bilang tadi udzurnya sholat hanya 2 saja. Kalau laki-laki, kalau perempuan ditambah 2 head nifas. Ya. Terima kasih. Ya. Sudah ada lagi? Ini mungkin katanya dengan masalah sholat juga. Jadi seandainya kita perjalanan katakanlah ke Jember ya ini, kita dari sini berangkat sholat maghrib berjamaah. Sholat isya kalau sudah dikerjakan itu otomatis sudah ada untuk Jember ya. Nah untuk sholat isyanya apakah kita pakai jemaah takbir? Bagaimana? Ya betul. Untuk pelaksanaan sholat isya ini bagaimana saya? Kalau sampean mau ke Jember di sini, Iya. jam 5 belum berangkat kan? Jam 6 juga belum berangkat. 1/4 lagi maghrib. Sesudah sholat maghrib kita Sampean begini, caranya kalau tidak supaya tidak meninggalkan sholat syar'i gini ya. Sebelum maghrib sampean berangkat, keluar dari Sampang, katakan nyampe di Torjun sana maghrib, turun sampean di sana. Sholat maghrib jamaah takdim. Jamaah takdim di sana. Isanya nanti tinggal besoknya Isa yang besok nantinya bisa sholat lagi. Sudah di jemaah takdim itu nih. Kalau di jamaah di sini kan masih di rumah, Pak. Masih di lingkungan sampean di sini, tidak boleh. Kalau naik bus ya, kan tidak bisa berhenti ya, Pak. Naik bus. Ya sudah ngicir saja dulu ke Turjun sana. Nanti naik bis gitu. jadi berangkat sebelum maghrib. Iya. Nanti perjalanan turun kita jemaah takdim di sana. Untuk isyanya Ya sudah isanya Kan ditarik, isanya ditarik. jemaah takdim. Isanya ditarik. Dikumpulkan di situ. Maghribnya dulu, waktu melakukan maghrib niat jemaah takdim, isya ditarik. Setelah maghrib, tidak usah wiritan, langsung isyanya dilakukan. Nanti tidak usah sembahyang isya di sana sudah. jadi kalau berangkat sholat maghrib tidak bisa gitu. Tidak bisa dijamaah di sini, karena di sini kan masih dihitung rumah sampean. Kita sangkat. Ya, dihitung rumah sampean. Logikanya kan begini. Safar jamaah itu kan ilatnya safar, Pak. Ilatnya perjalanan. Ilatnya kok belum dilakukan, sudah dilakukan jamaah.
Kan tidak masuk akal itu. Jamak tahlilnya di sana. Ya kan? Itu juga. Tidak boleh. Harus melebihi desa ya. Hah? Harus desa lain ya. Ya harus keluar dari Desa itu. Ya paling tidak ya sudah ada berapa makan itu sudah. Beliang gitu ya. Iya Beliang itu. Keluar dari desa. Kita keluar ke Beliang sekali ke Masjid Kaseran aja mak kasar. Coba beli boleh kan? Iya. Kendaraan taksi otomatis. Ya sudah. Dorong beca ada dasar. Kan ada solusinya Pak. Tidak apa solusi seperti itu, rumit-rumit sedikit kan, yang penting kita tidak ninggalkan sholat gitu loh ya. Untunglah masih ada Allah SWT jadikan jamaah, ada kosor, ada jamaah, itu untung. Itu sebetulnya untuk apa? Kita ini diberi solusi supaya tidak punya utang sholat gitu. Ya. Tapi kadang-kadang orangnya ini yang nggak mau solusi itu. Cukup ya? Ada lagi? Alhamdulillah, kalau sudah cukup, ini sudah lebih 1 jam ya, 1 jam setengah sudah dengan pertanyaannya. Mudah-mudahan barokah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin. Salatan tartahu biha al-qulub wa takshifu biha anna kullal humum wal humum wal kurub wa taghfiru biha anna kullal sayyi'at wal munkarat wal mukhalafat wal dalalat wal khataya wal dhunub wa tasdur biha anna kullal masai wal uyub birahmatika ya Allah ya 'allamal ghuyub. Allahumma iftah 'alaina wa 'ala auladina banatina wa dhurriyyatina wa tullabina wa qarabatina kullahum wal 'arifin wa faqihna wa faqihum fid din wa faqihna wa faqihum fid din wa faqihna wa faqihum fid din waj'alna waj'al min ibadikas salihin wa ibadikal muttaqin wa ibadikal mukhlisin wa ulamaikal amilin al mujtahidin al mujahidin li ilahi kalimatika ya Allah ya rabbal alamin fi lutfin wa syatin wa afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mukhtar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.